Shalom Kak Romi. Iya, iya. Ya. Dapat dengar? Tunggu ini sementara yang video. Bentar ya. Halo. Pindah deh. Ya, halo. Dapat dengar? Dapat dengar Kak? Dengar. Untuk video dapat lihat ini? Enggak. Ya? Enggak dapat lihat Kak. Enggak, Kak. Tapi itu makanya tunggu sebentar. Tapi suara jelas toh? Atau Jelas, pakai Kak. Tunggu ini video ini. Biar dia pakai video atau? Tunggu sebentar. Bagusnya pakai video sih. Iya Kak, bagus pakai video Kak tuh. Supaya dapat lihat no. Yang mana tuh Kak Romi? Tunggu, apa ini sementara dia mungkin. Iya, suara jelas, tapi gambar belum ada. Ini sebentar coba-coba ya. Sebentar. Atau Pak Kak Cahyo dulu. Kak Cahyo dulu. Baru ini supaya kita boleh. Oh, bisa, Kak. Kak Cahyo dulu. Kak Inal. Boleh Kak. Oke. Oke. Supaya waktu berjalan. Oke, baik. Dikarenakan Kak Nofri ada kendala teknis, diganti jadi yang pertama oleh Kak Penatua Cahyo Sumadi, dan perlu diketahui Kak Penatua Cahyo ini adalah Penatua Remaja di Gemi Moria Sasaran Pandan. Dipersilakan Kak Cahyo. Shalom, apakah tapi suara dapat dengar yang jelas? Jelas, Kak. Oke. Shalom kakak. Terima kasih sebelumnya kepada KPRS melalui bidang P3SDM untuk kepercayaan ini. Jadi dalam kesempatan ini saya diberikan tanggung jawab untuk memberikan sharing terkait implementasi kurikulum komunitas berakar bertumbuh berbuah dalam Kristus di jemaat saya di Jemaat Gemi Moria Sasaran. Mungkin untuk lebih mempermudah saya juga untuk menjelaskan tentang implementasi ini, mohon izin kalau diizinkan mau share screen terkait dengan, ya mungkin dalam share screen ini adalah evidence dari apa yang kami lakukan di Jemaat kami di Jemaat Gemi Moria Sasaran Tondano 5. Sebentar. Oke, boleh kelihatan? Boleh, Kak. Oke. Teman-teman, terima kasih sebelumnya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan. Dan terima kasih juga teman-teman tetap setia untuk mengikuti kegiatan ini selama 2 hari. Dan kemarin banyak sekali tentunya yang dibekali terkait dengan prinsip-prinsip dasar pemuridan dan bagaimana kita melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Di kesempatan ini mungkin kita mau sharing tentang implementasi yang ada di Jemaat Moria Sasaran di wilayah Tondano 5 yang kami lakukan melalui KPRJ. Jadi sebelumnya mungkin ini mendasari kenapa orang melakukan KB3. Bukan KB3 sih, kenapa orang melakukan pemuridan. Karena orang merenung tentang apa yang menjadi keinginan Allah dalam orang pelayanan saat ini. Dan apakah orang dalam melaksanakan pelayanan, apakah orang mencari tahu apa yang menjadi kerinduan hati Allah dalam orang pelayanan. Itu yang mendasari KPRJ untuk terus melaksanakan amanat agung. Orang menyadari bahwa kerinduan hati Allah adalah agar semua suku bangsa dapat diselamatkan, di mana Allah ingin agar semua datang menyembah dan memuliakan Dia, sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 42 ayat 8 dan Roma 11 ayat 36. Teman-teman bisa membaca bagian ini
karena kita nak mau panjang lebar untuk mau menjelaskan ini. Dan kemarin juga teman-teman sudah belajar tentang amanat agung sebagaimana yang Tuhan sampaikan melalui Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi yang menjadi keyakinan kami bahwa dalam amanat agung ini, inti dari amanat agung ini adalah jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Itu yang mendasari kami untuk terus mengerjakan amanat agung ini. Memperjumpakan remaja dengan Kristus, kemudian membinanya agar terus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam keteladan Kristus, ini adalah kerinduan Allah yang diberikan kepada kami di para pembina remaja Jemaat Gemi Muara Sesaran untuk mengerjakan amanat agung ini. Jadi, orang tahu bersama bahwa masa remaja ini masa yang sangat rentan akan pencarian jati diri. Dan ini perlu untuk disikapi dengan serius. Mempertemukan remaja dengan Kristus yang melihat mereka sebagai umat yang dikasihi, dicintai, dihargai, itu sangat penting untuk menjadi dasar mereka dalam berorganisasi, bersikap, atau mungkin bermasyarakat, bergaul, sangat penting. Jadi ini yang menjadi kerinduan Allah yang diberikan bagi kami untuk kami kerjakan. Ini merupakan mungkin evidence dari apa yang kami kerjakan, apa yang Tuhan bantu kami untuk kami kerjakan di Jemaat Gemi Muara Sesaran. Jadi pemuridan remaja Muara Sesaran itu dimulai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 itu, dan sebelumnya memang tahun 2018 sudah dicanang untuk dilaksanakan tahun 2019, itu dipersiapkan dengan matang, dan kami bersyukur pada 5-7 Juli 2019 itu boleh dilaksanakan Bible Camp Remaja Muara Sesaran sebagai satu kegiatan pemantik untuk kegiatan pemuridan. Dalam kegiatan Bible Camp ini mungkin ada pemateri-pematerinya juga ada di dalam room ini. Di sini ada Kak Modi, ada Kak Aten yang pemateri kemarin, dan mungkin ada juga yang menjadi peserta di sini ada Kak Swingli. Salam Kak. Semoga sehat selalu selama nambah kudapa Kak Swingli Porayo yang waktu lalu juga menjadi pemateri. Dalam Bible Camp ini yang paling penting sebenarnya dalam pemuridan kan adalah pertama orang harus mengenalkan Kristus terlebih dahulu. Dan dalam proses pemuridan itu orang membantu untuk mengenal karakter Kristus pada adik-adik remaja dan membantu mereka untuk mengalami transformasi kehidupan sehingga remaja semakin mengalami transformasi, semakin serupa dengan Kristus bagaimana Tuhan menginginkan mereka. Jadi di sini ada penginjilan bicara tentang bagaimana jalan keselamatan itu disampaikan dalam Bible Camp ini. Sehingga ketika orang memuridkan, orang tahu bahwa mereka memahami tentang jaminan jalan keselamatan ini. Ini merupakan gambaran dari pertemuan perdana orang. Jadi setelah dalam Bible Camp itu, orang laksanakan pertemuan perdana di tanggal 15 Juli 2019, yang orang kenang juga sebagai tanggal terbentuknya kelompok kecil remaja Muara Sesaran. Ini merupakan kelompok-kelompok yang terbentuk, sebagaimana mungkin kalau teman-teman melihat dari apa yang kita testimonikan lewat video, orang terbentuk 8 kelompok. Jadi pertemuan pertama ini, orang ada kakak-kakak yang diberikan beban, diberikan suatu kerinduan untuk membina mereka. Mereka lah yang dipercayakan untuk membimbing adik-adik kelompok ini. Orang terbentuk 8 kelompok waktu itu, dan orang bersyukur sampai saat ini tinggal 3 kelompok yang jalan. Nanti kita sampaikan dinamikanya seperti apa, kenapa sampai 3 kelompok, dan apakah orang berhenti di 3 kelompok atau seperti apa, mungkin akan kita jelaskan selanjutnya. Jadi ini ada teman-teman yang terbeban, yang mungkin yang kelihatan kan, yang muka-muka tua, yang mana di orang yang kakak kelompok, yang muka-muka muda yang ada di kelompok. Nah, yang muka-muka tua kan kelihatan di sini, siapa saja, jelas. Jadi itu untuk pertemuan pertama orang. Jadi setelah itu orang memberikan kakak ini satu buku yang nantinya akan dorang bagi juga di dalam dompet pertemuan, dorang tentukan sendiri, dorang melaksanakan pemuridan di dalamnya. Nah, ini merupakan evidence dari bagaimana pemuridan itu jalan di Jemaat Muara Sesaran. Yang perlu juga ditekankan di sini bahwa setiap para pembimbing kelompok kecil ini, yang kakak pembina ini, dorang ketika dorang diberikan tanggung jawab, dorang tidak langsung dibiarkan untuk langsung, sudah, nggak jadi kakak kelompok, sudah ngana berjalan sendiri. Tapi orang bersyukur bahwa orang memiliki satu wadah di mana kelompok kecil para pembina remaja. Di mana mungkin kalau teman-teman mungkin nanda asing dengan muka yang ada di depan ini, yang ini orang kakak kelompok, DP nama Kak Bobi Kasenda. Dia merupakan pelayan juga, pelayan di organisasi sosial yang membantu orang juga untuk diperlengkapi sebelum orang
turun. Jadi memang orang DP di Remaja Murid Sesaran itu orang pe jalan itu paralel. Jadi orang sambil dimuridkan, orang memuridkan. Dan ini yang menjadi satu dinamika yang unik juga di Remaja Murid Sesaran, yang mungkin ini jadi satu warna yang mungkin ketika kita sharing ini akan melengkapi keberagaman bagaimana orang melaksanakan pemuridan di jemaatnya orang masing-masing. Jadi orang ada kelompok besar, orang pakai bahasa kelompok besar para pembina remaja, yang orang di dalamnya orang pertemuan setiap minggu untuk bahas orang KP kehidupan, bagaimana orang menjalankan pemuridan. Ini orang bersyukur ada wadah itu. Dan ini yang waktu masih offline, dan ini yang ketika di masa pandemi tahun 2020 itu memaksa orang untuk ada dalam persekutuan di online. Jadi orang pakai Zoom, tetap orang memuridkan, orang dimuridkan juga. Nah ini kita PADD kelompok, mungkin bukan kelompok kecil lagi, kelompok besar. Saat ini 11 kelompok, 11 orang sih yang terdata, tapi yang aktif mungkin tidak sebanyak itu. Jadi ini kita PADD kelompok yang masih lucu-lucu sih. Dari dulu tahun 2019 ketika lihat sekarang 2022, ada yang semua 17 tahun, kelihatan sekali perbedaannya. Itu yang salah satu warna juga yang disyukuri ketika ada dalam kelompok adalah orang memperhatikan bukan hanya dalam transformasi secara fisik, secara rohani, tapi transformasi secara fisik. Dan itu semakin menyadarkan sebagai kakak kelompok bahwa orang semakin lebih tua. Itu yang sering kali jadi penghibur juga, dan wah, orang waktu itu masih bocil-bocil, sekarang so batona, so ada cewek, dan itu hal-hal yang orang syukuri dalam dinamika kelompok. Dan ini orang DP gambaran tentang orang pakai berakar dalam Kristus. Bersyukur orang so kelar 2 buku sih, yang di kelompok-kelompok kecil orang so bersyukur so ada kelar 2 buku, berakar dan bertumbuh, tapi orang belum masuk di berbuah karena ada dinamika sendiri sehingga orang belum maju. Tapi ada juga ini kita teman-teman yang ada di kelompok sini, ini yang mungkin kalau kenal, ini ada jadi kita ada orang menjalankan, tapi kita tidak bisa mendapat orang gambaran-gambaran pelaksanaan pemuridan. Jadi dari 8 orang tinggal 3. Tapi itulah yang mungkin jadi dinamika, dan bahwa apakah ketika orang ini stuck, apakah orang berhenti memuridkan? Sebenarnya yang menjadi poin juga di sini adalah pemuridan bukan kelompok kecil, bukan hanya pemuridan. Yang perlu juga orang pahami, kelompok kecil bukan hanya pemuridan. Karena dalam keadaan Yesus 3,5 tahun melayani itu dia memang dia fokus kepada pemuridan, kepada 12 orang, bahkan ke 3 orang yang jadi kelompok kecilnya. Tapi selama Yesus melayani itu, dia kan tidak melalaikan pengajaran di kelompok besar, seperti pengajaran-pengajaran di rumah ibadah. Dia tidak mengabaikan pelayanan-pelayanan pribadi yang waktu itu memang membutuhkan untuk dilayani. Jadi memang ini juga yang mendasari kami, menguatkan kami bahwa kami perlu untuk terus memuridkan. Maka di tahun 2022 dengan kerinduan yang Tuhan berikan dan juga dibagikan kepada KPRJ dan mereka tangkap, maka orang mengambil satu konsep yang mungkin sebenarnya adalah konsep yang ada di kurikulum Cambium ini. Jadi ada pengajaran kelas besar dan pengajaran kelas kecil. Jadi orang bersyukur bahwa di tahun ini orang memulai dengan komitmen itu, bahwa di setiap bulan orang ada pengajaran kelas besar dan pengajaran kelas kecil. Jadi pengajaran kelas besar ini dilaksanakan setiap minggu kedua di bulan berjalan dengan materi yang diajar sesuai dengan kurikulum Cambium berakar bertumbuh berbuah bagi Kristus. Jadi ini gambaran di bulan Januari lalu, minggu kedua orang melaksanakan pengajaran jalan keselamatan. Jalan keselamatan orang jelaskan ke orang buatkan karena yang slide-slide itu kan sebenarnya slide untuk pengajaran ke adik-adik. Jadi itu yang orang bahas di dalam ibadah. Jadi orang bersyukur pengajaran itu laksanakan dalam ibadah sehingga orang bisa menjangkau semua adik-adik remaja. Nah, setelahnya minggu depan di minggu ketiga orang laksanakan pembimbingan kelas kecil. Di mana pembimbingan kelas kecil ini berupa penilaian Alkitab, dilaksanakan pada minggu ketiga setiap bulan dengan materi yang sama seperti di pengajaran minggu kedua. Jadi ketika pengajaran minggu kedua itu bicara tentang jalan keselamatan, minggu ketiga orang pengajaran kelas kecil, di mana para pembimbing ini diajar untuk mau sampaikan tentang pengajaran yang ada dalam buku peserta, yang buku peserta yang orange ini. Buku peserta ini itu disampaikan ke adik-adik, dibantu untuk adik-adik untuk lebih memahami.
Jadi orang ada double mungkin 2 kali perlakuan tentang satu materi ini, supaya memang orang lebih yakin lagi tentang bagaimana adik-adik remaja memahami tentang jalan keselamatan, tentang jaminan keselamatan, tentang Roh Kudus dalam hidup orang percaya, Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Itu orang akan lebih kuat lagi ketika orang 2 kali backing. Nah, jadi dalam para pemimpin kecil ini membantu adik-adik remaja untuk memahami materinya lebih jelas lagi. Dan bersyukur, terpujilah nama Tuhan bahwa para pembimbing kelas kecil ini adalah mereka yang telah dimuridkan dalam kelompok kecil. Jadi memang orang masih bergumul bagaimana ini adik-adik yang sudah dimuridkan ini memegang kelompok kecil. Itu masih belum terlaksana, tapi bersyukur bahwa mereka sudah bersedia untuk dilibatkan dalam membimbing kelompok kecil dalam ibadah setiap bulan. Itu yang kami laksanakan. Jadi poinnya bahwa ketika orang tidak ada kelompok kecil, bukan berarti orang tidak berhenti untuk memuridkan. Itu orang bisa menggunakan bagaimana Tuhan melihat bagaimana memuridkan ini. Tuhan melaksanakan pelayanan pribadi, Tuhan melaksanakan pengajaran kelas besar, dan Tuhan juga memfokuskan ini, pelayanan kelompok kecil. Jadi kelompok kecil bukan pemuridan, bukan hanya pemuridan, dan pemuridan bukan hanya kelompok kecil. Jadi itu perlu untuk orang pahami bersama. Kemudian ini yang salah satu juga yang kami syukuri bahwa di Rayon 1 Minahasa ada beberapa jemaat yang sudah melaksanakan kelompok kecil, dan ini ada 4 jemaat yang terus melaksanakan. Sebenarnya juga ada Gemim kita Solo Patara, Gemim Baitul Tutu yang sudah melaksanakan pelatihan yang sama seperti ini di tahun lalu. Mungkin tapi masih ada dinamika yang akhirnya belum melaksanakan. Itu mungkin dinamika di jemaatnya sendiri. Jadi sini ada 4 jemaat yang setiap 3 bulan tahun lalu orang melaksanakan gathering kelompok kecil. Ini diinisiasi oleh Penatua Alex Walangare dari Gemim Nasaret Tolu yang Oki, wilayah Tandengan. Jadi itu ada 4 jemaat, ada Nasaret Tolu yang Oki, ada Bethlehem Tataran 2, Morea Sasaran, dan Sentrum Tondano. Jemaatnya Penatua Romi yang nantinya akan menyampaikan evidence atau testimoninya dalam berkabit 3 di jemaatnya Sentrum Tondano. Di dalam gathering ini kami bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan untuk sharing visi bersama, jadi ada pembicara yang sharing visi. Kemudian hal yang menarik di sini, dinamika berkelompok di jemaat masing-masing dan fellowship. Dinamika berkelompok di jemaat masing-masing ini sangat beragam, teman-teman. Jadi kita mau sampaikan bahwa apa yang kita alami di jemaatnya kita itu berbeda dengan apa yang dialami oleh Romi di Sentrum Tondano. Begitu juga dengan Bethlehem Tataran 2, Nasaret Tolu yang Oki. Kami memiliki dinamika yang berbeda dalam berkelompok. Tapi ketika kami sharing sama-sama dalam satu wadah, satu gathering ini, kami menyadari bahwa Tuhan bekerja dalam cara-cara yang sangat luar biasa. Dia tetap membantu orang untuk memuridkan, meskipun dinamika yang orang alami itu berbeda. Satu hal yang sama yang orang alami mungkin di tengah perbedaan itu adalah kasih Tuhan yang memampukan orang untuk mengerjakan amanat agung ini. Jadi itu yang kami bersyukur bahwa kami memiliki satu wadah di gathering kelompok kecil ini, dan harapan kami mungkin nanti P3SDM akan melanjutkan pelayanan di periode selanjutnya di KPRS. Mungkin ada program-program seperti ini yang mungkin akan semakin memberikan, atau ini kok sharing api juga loh, sama dengan bagi api ke teman-teman yang mungkin sementara menggumuli bagaimana pemuridan di jemaat, bagaimana nantinya akan menjalankan, bagaimana mereka mengalami dinamika-dinamika di dalam. Terus akan saling menguatkan di dalam gathering kelompok kecil ini. Semoga ini jadi satu program yang dicanangkan oleh KPRS di bidang P3SDM di tahun depan, atau mungkin di periode yang akan dijalankan oleh KPRS yang baru. Sasaran akhir pelayanan tidaklah berhenti pada pertobatan ataupun bahkan pertumbuhan, melainkan ketika pelayanan itu menghasilkan murid-murid Kristus yang pergi menjadi pekerja yang memenuhi tempat dan panggilannya di dalam dunia untuk membawa orang-orang memuliakan Tuhan. Ini yang menjadi pemahaman dan keyakinan kami juga, bahwa adik-adik remaja yang dibina itu bukan mereka nyaman saja dibina, tapi mereka harus diberikan kerinduan, diberikan kegelisahan untuk mau membina. Karena ini prinsip pemuridan. Jadi be one to make one. Jadi sesuatu untuk membuat sesuatu, untuk menjadikan sesuatu lagi. Inilah eksponensial yang mungkin seperti yang mungkin siapa yang sampaikan di pemateri sebelumnya. Ya, tanda keberhasilan gereja adalah murid, bukan bangunan. Portofolio pelayanan kita bukan gedung gereja, prestasi, dan sebagainya. Portofolio pelayanan kita adalah pemuridan. Apakah kita sudah menjadi murid, apakah kita sudah memuridkan, apakah kita sudah melaksanakan amanat agung. Ini menjadi keyakinan kami di Remaja Morea Sasaran. Ketika kita memandang ini juga yang menarik. Ketika kita memandang pemuridan sebagai program, maka indikatornya berhasil atau tidak berhasil. Tetapi ketika kita memandang pemuridan sebagai perintah sesuai dengan panggilan Tuhan, maka indikatornya adalah jelas. Apakah kita mau taat atau mengerjakannya?
apakah kita mau taat mengerjakannya atau tidak. Ini yang kami juga berusaha, memang di jemaat masih berusaha untuk menyamakan frekuensi ini. Karena orang di jemaat memang masih memprogramkan ini. Tapi dalam aktivitasnya kami selalu melihat bahwa apa yang kami lakukan ini itu dievaluasi berdasarkan pemuridan. Jadi pemuridan itu bukan hanya salah satu program, seharusnya bukan hanya salah satu program. Oh, misalnya di dalam program 1 tahun itu ada pemuridan, ada HPR, ada PSR, ada perkemahan. Pemuridan bukan salah satu dalam program itu, tapi pemuridan adalah keseluruhan yang orang lakukan untuk mengerjakan program itu. Jadi segala sesuatu harus dievaluasi berdasarkan apakah orang sudah memuridkan mereka, apakah orang sudah memperkenalkan Kristus, apakah orang sudah membuat mereka mengenal pribadi Kristus dan membuat mereka mengikuti teladan Kristus dan bersaksi di dunia nyata. Itu yang menjadi hal yang orang kerjakan di Jemaat Murid Sasaran. Satu hal yang menarik juga teman-teman untuk mengakhiri bagian ini, saya ingin memberikan suatu perenungan bagi teman-teman ketika teman-teman menggumuli panggilan ini. Di manakah orangmu? Di manakah orang yang kepadanya engkau mencurahkan hidupmu untuk menolong mereka berjalan bersama Kristus? Di manakah orangmu? Ini menjadi perenungan kita, dan mari kita percaya bahwa ketika Tuhan memberikan kegelisahan kepada teman-teman, Tuhan memanggil teman-teman untuk keluar dari dalam perahu. Seperti buku dalam John Ortberg, jika engkau ingin berjalan keluar dari dalam perahu, ketika teman-teman digelisahkan untuk memuridkan, kita percaya bahwa Tuhan sementara memanggil teman-teman untuk mengerjakan ini. Lihat, teman-teman adik-adik remaja ini, mereka membutuhkan teman-teman untuk membina mereka. Akhir, I'm not saying it's going to be easy, but I'm telling you it's going to be worth it. Demikian sharing implementasi KB3 di Jemaat Murid Sasaran. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Mungkin kita akan berkembang lebih dalam lagi ketika nanti akan sharing di pertanyaan jawab sebentar. Terima kasih. Tapi kita berharap apa yang kita sampaikan ini tidak membuat teman-teman terkesan dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi terkesanlah bagaimana Tuhan bekerja dalam Tuhan kehidupan. Itu yang paling penting. Bukan orang, tapi Tuhan. Terima kasih, Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati orang semua. Baik, terima kasih Kak Cahyo atas sharing-nya. Dan kita akan lanjut dulu untuk narasumber yang berikutnya, yaitu Kak Nofri Ago. Kak Nofri. Belum jadi. Ya, terima kasih. Ini memang udah still dari tadi. Belum jadi, tapi tidak apa-apa. Kita akan mau bawa materi, walaupun nah ada kamera, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi terompi rasa kebersamaan pada siang hari ini. Boleh, kakak-kakak? Halo? Boleh, Kak. Ya, dapat itu suara bagaimana? Boleh jelas, dapat dengar? Dan Kak, jelas. Oke. Terima kasih. Jadi seperti yang telah dikatakan oleh Kak Cahyo tadi, dan juga tambahan tentu di materi-materi yang sebelumnya, ada dari Kak Modi, ada dari Kak Jansen, dan Kak Iri semua membawakan materi kemarin tentang KB3. Di sini juga terlihat ada Kak Melki Nender dan kakak-kakak yang lain. Salam Kak Melki dan kakak yang lain. Kita tertarik apa yang beberapa kali yang contoh yang disampaikan oleh Kak Cahyo tentang tuan rumah yang meninggalkan rumah dan dia menyuruh kepada pelayan-pelayannya untuk memperbaiki genteng. Oh sudah. Untuk memperbaiki genteng. Bahwa dia menyuruh kepada pelayan-pelayannya untuk memperbaiki genteng. Tetapi pelayannya itu tidak membuat seperti apa yang disuruh oleh tuannya. Tapi mereka malah mempercantik rumah, mengecat rumah, dan apa segala macam kegiatan. Tetapi tugas pokoknya itu tidak dilaksanakan. Makanya itu menarik sekali. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, itu yang kita lakukan.
tanpa kita sadari itu yang orang kerjakan selama ini. Dan kita juga menyadari bahwa betul juga kita renungkan itu. Itu sebenarnya hal yang baik sekali bahwa kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, seperti yang dikatakan contoh tadi oleh Kak Cahyo itu, tetapi kita tidak melakukan apa yang sebenarnya yang kita lakukan. Membawa teman-teman, membawa adik-adik remaja kepada Kristus. Tetapi kita hanya berpikir bagaimana untuk membuat suatu kegiatan terlihat wah, bagaimana melihat kegiatan terlihat baik untuk kita lakukan. Tapi sebenarnya apa yang pokok harus kita lakukan itu tidak kita lakukan. Kita mau sharing sejenak. Waktu kita masih remaja, campur-campur Joy, bahasa orang. Waktu kita masih remaja, itu banyak pertanyaan yang kita pikir-pikir. Bagaimana Kang? Itu Tuhan itu ada di mana? Baru kemudian Tritunggal itu bagaimana so? Bagaimana dan orang mesti mau dekat dengan Tuhan itu bagaimana? Itu hal-hal yang terpikir. Tapi orang kok mau baca cerita dan sesama teman tentang Tuhan Yesus bagaimana dan? Ada rasa malu di dalam hati, ada rasa bagaimana di dalam hati. Tapi mau baca cerita yang siapa? Itu waktu kita masih remaja. Nah, kemudian ada kita sejak masuk kuliah, ada di situ orang Kak Meksi, ada yang Kak Hart yang banyak juga membantu kita untuk sharing-sharing tentang pelayanan. Itu makanya itu kerinduan-kerinduan itu terpenuhi. Nah, kemudian kalau kita implementasikan kepada sekarang untuk remaja, perlu juga diketahui bahwa untuk Jemaat Sentrum Tondano sudah sekitar 6 tahun, kurang lebih 6 tahun itu kita mengadakan KB3. Tapi sebelum ada KB3 kita memang sudah ada pertemuan-pertemuan kelompok yang khusus tentang membicarakan tentang hal-hal kerohanian itu di kelompok. Nah, kita lihat bahwa keinginan berkumpul daripada adik-adik remaja itu sangat besar. Itu berbeda dengan pemuda yang mereka, kalau pemuda kan orang sering suka bahasa diri. Remaja itu kerinduan untuk bertemu itu besar. Kemudian dengan adanya kelompok kecil ini, perhatian dari kakak-kakak pembina kepada adik-adik remaja itu sangat besar. Kenapa? Karena mereka lebih diperhatikan. Beda kalau misalnya kita dalam berkumpulan ibadah remaja jemaat. Nah, itu kan kalau yang hadir, kalau remaja jemaat ya paling kurang 30 atau 40, ada yang sampai 70, 80. Yang diperhatikan oleh kakak-kakak remaja itu paling cuma 10 atau 20% dari remaja yang hadir pada saat itu. Tapi setelah itu ya sudah. Pulang sudah, yang penting sopi ibadah remaja sudah. Tidak ada kakak-kakak yang memperhatikan adik-adik remaja ini sebenarnya apa yang mereka mau, apa yang mereka suka. Kemudian, nah dengan adanya KB3 ini kita sharing untuk juga yang kita lakukan. Seperti yang dikatakan oleh Pena Cahyo tadi, memang beda-beda untuk setiap kita dalam sistem untuk menjalankan kelompok. Nah, tiap kelompok itu supaya terpenuhi itu, karena kalau misalnya kita dalam ibadah remaja jemaat, paling kan 40, itu setiap minggu begitu, setiap minggu, sehingga ada remaja yang sampai dia pemuda, tetapi tidak pernah kebagian dia misalnya, dia dapat kebagian ibadah buka, doa syafaat, atau ibadah tutup. Jadi dia tidak pernah, karena ya mungkin dia rasa pemalu atau apa. Orang sadari betul itu kakak-kakak, kalau misalnya begitu, ada yang ikut remaja, tetapi sampai dia pemuda itu tidak pernah dapat bagian di dalam apa, misalnya doa buka, doa tutup, doa syafaat. Nah, dengan adanya kelompok-kelompok KB3 ini, jadi dorang yang mengatur untuk jadwal ibadah di ibadah remaja.
Misalnya kalau di jemaat misalnya, ibadah sebentar itu kelompok 3 yang jadwal itu ibadah. Nah, minggu lalu sudah disampaikan bahwa kelompok 3 yang jadwal ibadah. Berarti di situ orang setelah mempersiapkan siapa yang kakak akan memimpin, siapa di antara mereka yang akan memimpin doa buka, doa syafaat, tutup, dan lain sebagainya. Punya bertanggung jawab dalam ibadah tersebut. Jadi mereka semua mengambil bagian. Jadi kalau kita di Sentrum Tondano itu ada 10 kelompok. Jadi mereka semua di dalam kelompok itu mendapat bagian. Nah, kemudian adik-adik remaja itu di dalam kelompok itu jadi berani untuk bertanya, untuk berdiskusi. Mereka menyampaikan apa dorong pendapat itu ada keberanian di dalam diri mereka untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Kemudian untuk kakak-kakak pembina. Untuk kakak pembina, mereka dilatih untuk memimpin suatu kelompok yang kecil. Nah, mereka itu terlatih untuk memimpin kelompok kecil. Sehingga tidak canggung di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifatnya di jemaat atau di wilayah. Karena mereka telah terbiasa memimpin dalam kelompok kecil, sehingga kita sebagai kakak-kakak pembina itu telah dilatih dan menjadi berani. Dan itu sangat membantu di dalam kita komisi remaja yang ada di jemaat maupun wilayah. Karena apa? Karena untuk ibadah mereka yang mengatur. Jadi sangat membantu komisi di dalam menjalankan peribadatan di remaja. Kemudian mereka juga, ini kakak pembina itu menjadi ambisi di dalam tanda kutip. Ambisi apa? Mereka ingin menjadi pemimpin. Mereka ada keinginan untuk misalnya, kita ke depan suka mau jadi penatua. Sampai di kalau 4 orang di sini, kita dong sudah panggil pena. Mak dorang sendiri sudah waktu panggil pena. Iya, so penatua semua mau. Karena sudah jago dorang dalam tanda kutip positif ya. Berarti mereka ada keinginan untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian kalau misalnya di dalam kalau orang kegiatan kan di setiap jemaat ada hari ulang tahun remaja atau ada ibadah menyambut Natal. Nah, tentu semuanya ini orang perlu dana. Yang perlu dana yang orang pikirkan dikonsumsi. Tapi ternyata itu diatur oleh tiap-tiap kelompok. Jadi misalnya kelompok 1, dorang misalnya bawa ikan atau sayur ini, kelompok 2 begitu, ada 10 kelompok sehingga mempermudah. Di ibadah misalnya HUT remaja, luar biasa ya. Ini di kelompok semua yang kumpul ini, tetapi untuk konsumsi dorang tanggulangi per orang. Jadi misalnya misalnya dong di satu kelompok ada 5 atau 6 orang, kalau cuma kumpul 15.000 atau 20.000, itu ada 1 pan stok ikan yang sayur. Bayangkan juga kalau misalnya 10 kelompok, berapa itu? Sehingga hal-hal begitu tertanggulangi. Orang sunak lagi sakit kepala tuh di komisi remaja mau cari dana. Bagaimana orang mau bikin HUT, bagaimana orang mau ibadah menyambut Natal. Hal-hal positif yang orang dapat di dalam orang bentuk ini, kelompok ini. Keluar misalnya karena maksud dan tujuan seperti yang dikatakan oleh Penak Cahyo tadi. Itu yang, dan banyak hal juga. Ada beberapa yang adik-adik remaja, dia ini mau sama sekali pergi di ibadah remaja jemaat. Tapi kemudian di salah satu kelompok dia ada di teman baik. Nah, orang panggil pada dia, ikut di ibadah kelompok. Setelah dia ikut di ibadah kelompok, orang ajaklah dia ke ibadah jemaat. Karena kadang-kala kita sendiri kaget, kita juga enggak terlalu kenal ini remaja itu masuk di ibadah remaja.
Dan ternyata itulah DP hal-hal yang positif sehingga orang itu boleh untuk mengajak dorang. Itu DP hal-hal yang positif yang kita dapat di KB3. Dan mereka itu seperti yang Penak Cahyo katakan tadi, jadi di dalam kegiatan-kegiatan di sinode, ada kegiatan Paskah, ada Hari Persatuan Remaja, ada Pesta Seni Remaja, mereka ikut itu. Tapi kalaupun misalnya ada hal yang mengganjal, dorong tidak ikut, Kak, orang so begini-begini, masa tuh begini-begini. Menyelesaikan itu, dorang pikir bahwa ini kegiatan yang orang ikuti untuk mau menyembah Tuhan, untuk memuliakan. Sehingga mungkin hal-hal yang untuk protes yang terlalu berlebihan, atau misalnya memprotes sesuatu hal yang tidak perlu, misalnya sebagai kakak-kakak dan adik-adik remaja baking, dorong nak baking, karena dorong pikir bahwa ini semua kan kegiatan-kegiatan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena mereka telah dilatih, mereka telah dibina lewat KB3 ini. Dan perhatian adik remaja di dalam kelompok kecil ini sangat membantu orang untuk tumbuh dewasa. Walaupun memang misalnya orang nggak bisa, setelah misalnya 1-2 tahun orang misalnya ikut baru perubahan sangat luar biasa, ada yang begitu. Tapi ada juga yang orang nggak tahu kapan mereka akan misalnya bertumbuh sangat luar biasa. Itu adalah cara Tuhan. Yang penting kita sebagai remaja, kakak-kakak pembina remaja, telah melakukan sesuatu hal yang apa yang mereka butuhkan berdasarkan dengan materi-materi yang ada. Kita juga tetap memberikan materi-materi KB3, tapi yang memang yang orang juga pergumulan pada saat ini memang untuk memperbanyak atau mendapatkan fasilitasi buku-buku KB3 ini memang sangat kurang. Paling orang kasih untuk adik-adik remaja, orang di fotokopi untuk memperbanyak itu supaya orang boleh belajar. Tapi pun kadangkala kita untuk berdiskusi atau membahas materi itu di luar daripada KB3, tetapi kita ambil dari bina remaja yang ada, kita diskusi bersama sesuai dengan terampi perenungan ibadah di minggu berjalan. Hal-hal yang begitu. Dan untuk di misalnya dorang misalnya ibadah di halaman gereja, atau kalau orang misalnya di Tondano itu ibadah di lapangan God Bless sore-sore begitu, atau ibadah karena kalau udah misalnya kafe-kafe, dorang pergi di situ sambil makan pisang goreng atau makan mie, dorang bercerita tentang firman Tuhan. Sampai ada satu tempat di Tondano, dia dengar, dorang itu ada 7-8 orang remaja-remaja dengan pembina, tapi dorang pesan misalnya pesan goreng tapi mereka membicarakan tentang firman Tuhan. Mereka melakukan PA di situ. Sehingga dia hubungi Pak kita. Enak. Dorang kotekan tuh remaja, dorang apa? Oh iyo, Pak, dorang da PA di situ. Iyo. Bilang juga dorang datang kamari. Biar nanti dia kasih pisang gratis atau kopi gratis begitu orang. Dia senang dan melihat begitu orang tuh. Dia senang ada sekelompok muda-mudi yang pada DP tanpa situ, tetapi disambil saat santai bercerita, tetapi menceritakan tentang firman Tuhan. Dorang pesan pisang goreng dan lain sebagainya, tapi mereka membicarakan tentang firman Tuhan. Itu senang sekali. Itu adalah dampak-dampak positif yang didapatkan oleh orang tua atau orang lain yang melihat. Memang tetap ada banyak hambatan yang orang juga alami. Ada juga yang lapor, kenapa orang ini bakal cerita ke sana, kong peribut kalau orang bikin misalnya di rumah atau apa. Saya bilang itulah DP dinamika kan, membangun suatu percakapan dalam Tuhan,
membangun suatu ikatan, bahwa untuk kelompok-kelompok yang jadi pada saat ini, kita pun nggak bisa campur di dalam karena ada hal-hal yang mereka curhat secara pribadi di dalam kelompok. Itu ada banyak hal. Baru kemudian juga, kalau misalnya nanti pasti di teman-teman yang hadir pada saat ini telah banyak terbentuk kelompok-kelompok, banyak terbentuk kelompok-kelompok. Jadi kalau misalnya kan banyak yang nanti di lapangan, oh kakak pembina tidak ada, itu boleh saling tukar-tukar kakak pembina di kelompok satu ke kelompok yang lain. Tapi bagaimana untuk DP cara membuat kelompok itu ada beberapa cara. Jadi tergantung dari masing-masing. Orang mau baking bagaimana untuk kelompok? Paling kan FTV 6-7 orang. Apakah mau lihat orang di baku bawah atau enggak? Ada yang campuran dewasa, ada yang taruna, ada yang madya, itu tinggal tergantung. Tapi kalau untuk orang di sentrum itu, kalau di baku-baku bawah, misalnya ada orang kan 6 orang baku bawah, jadi bentuk kelompok itu cepat sekali dorang bertemu. Itu mungkin dari saya. Nanti sebentar kita akan sharing, kalian mau tanya jawab, silakan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Shalom. Damai di hati. Terima kasih banyak Kak Nofri. Dan selanjutnya kita akan lanjut pada narasumber yang ketiga, yaitu Kak Penatua Rinaldo Mema SE. Kak Penatua Rinaldo Mema ini merupakan Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim tahun periode 2018-2022 dan merupakan anggota bidang P3STM. Kepada Kak Rinaldo dipersilakan. Oke, shalom kakak. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kita share screen-nya. Oke, apa kita screen kelihatan kakak? Ada Kak. Oke. Ya. Jadi sebelum kita mulai, kita setuju sekali dengan yang Kak Cahyo bilang tadi. Pemuridan bukanlah suatu hal yang mudah. Dan kalau mau jujur, susah. Susah sekali. Tapi kita setuju juga dengan kata-kata yang terakhir. Ini layak untuk orang usahakan. Karena Tuhan yang suruh. Dan berdampak. Pelayanan pemuridan di Jemaat Gemim Kalvari Pineleng itu dimulai tahun 2005, Kak. Dimulai dari 4 kelompok. Saya coba mencari-cari foto-foto di tahun 2005, tapi sudah ada. Karena lalu belum zamannya orang posting-posting mungkin di tahun 2005. Kita cuma dapat beberapa kelompok yang mungkin ini tahun 2009 mungkin. Ini kelompok PA generasi kedua sebenarnya. Orang sampai sekarang itu di tahun 2022 sekarang ada 16 kelompok untuk tahun ini. 6 pria, 10 wanita, dan ada 42 pemimpin kelompok. Kenapa 42 pemimpin kelompok? Karena dalam satu kelompok ini kami mengatur beberapa pembina di dalam kelompok supaya orang boleh baku backup. Orang tahu, jadi ini kan bercerita dinamika. Salah satu dinamika sebenarnya, dinamika terbesar permasalahan yang bisa dikatakan salah satu kendala terbesar dalam KB3, dalam pemuridan adalah pembina remaja. Komitmen dan konsistensi. Komitmen pembina remaja untuk menjadi pemimpin kelompok. Untuk menjadi pemimpin kelompok, orang perlu banyak menyiapkan, bisa kalau DP kata-kata waktu pendeta Brando tadi kemarin, the cost of discipleship. Harga yang harus orang bayar itu banyak sekali. Tapi worth it, kakak-kakak. Orang perlu menyiapkan waktu, menyiapkan kesempatan untuk ketemu dengan dorang.
orang mesti usahakan supaya dorang datang. Orang harus punya hubungan yang intens dengan dorang setiap hari, tanya kabar, apa kabar, baik-baik, ada masalah, pergumulan, bagaimana di sekolah, bagaimana di rumah. Karena living life together, orang menjalani kehidupan bersama-sama. Kan ini sebenarnya salah satu perbedaan murid dengan pengikut, ya. Kalau orang cuma pengikut, orang mungkin cuma ikut-ikut. Tetapi murid menjalani kehidupannya. Jadi 12 murid Tuhan Yesus itu menjalani kehidupannya setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi setiap momen orang selalu sama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu salah satu juga yang perlu orang lakukan dalam pelayanan di pemuridan. Orang perlu menyiapkan waktu intens dengan tempat adik-adik KB3. Sebelum orang lanjut, kami menyadari masih begitu banyak kekurangan pelaksanaan pemuridan di jemaat, pelaksanaan KB3 di jemaat. Karena itu kami terus memperlengkapi diri kami, terus belajar, terus mengevaluasi pelayanan dari tahun 2005 sampai 2022 ini. Dari tahun 2005, 4 kelompok itu kakak, orang mulai dari 4 kelompok, yang bertahan hanya 1 kelompok. Tapi puji Tuhan, 1 kelompok yang bertahan itu sekarang sudah bisa dikatakan duplikasi, ya, bisa dikatakan sudah menjadi banyak kelompok, kakak. Terang lanjut ke slide yang terakhir dulu, Kak. Nah ini kakak, kalau kakak lihat, ini periode saya. Perlu diketahui kita sekarang bukan penatua. Ini waktu kita. Ini komisi dan pembina remaja di 2 periode sebelumnya. Jadi saya menjadi penatua remaja di Kalvari Pineleng itu 2014, 2018, baru 2018 sampai 2021. Sebagian besar ini komisi dan pembina remaja. Sebagian besar dari komisi dan pembina remaja ini, kurang lebih mungkin sekitar 60-70% adalah hasil dari KB3. Mereka yang adalah adik-adik KB3 sekarang menjadi pembina remaja. Ini adalah foto komisi dan pembina remaja yang sekarang. Dari semua komisi dan pembina remaja sekarang, ini 90% bisa saya katakan adalah hasil dari KB3. Ini adalah hasil dari KB3, Kak. Bahkan nanti saya juga invite penatua remaja yang sekarang yang menggantikan saya, itu penatua Billy Walintukan. Mungkin nanti sedikit kasih kesempatan dia 5 menit untuk sharing. Dia adalah anggota kelompok di tahun 2005, Kak. Kak Billy Walintukan ini adalah anggota, jadi remaja di tahun 2005. Di 2000, ya. Di tahun 2005. Jadi penatua Billy Walintukan adalah remaja yang adalah bagian dari kelompok KB3 yang lalu itu masih kelompok PA, Kak, namanya. Karena belum ada KB3 di remaja Gemim. Nanti di per tahun 2018 atau 2019 itu KB3 resmi menjadi program remaja Sinode Gemim. Baru orang ganti nama jadi KB3. Tapi dari tahun 2005 sampai 2018 itu orang menggunakan namanya kelompok PA, tapi esensi pemuridannya jalan. Dari 4 kelompok itu tinggal 1 kelompok, Kak. Dan dari 1 kelompok itu menghasilkan murid-murid yang sekarang memuridkan. Sekali lagi, dalam menjalani ini bukan kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu terus kami perbaiki sampai sekarang. Kami terus mengikuti pelatihan KB3. Kami menyadari karena kekurangan karena kebutuhan kami untuk upgrade, untuk belajar, kami terus mengikuti KB3 walaupun so pernah ikut. Ini yang KB pelatihan kelompok kecil, namanya di awal di Winuri itu tahun berapa, 2019 mungkin. Namanya pelatihan calon pemimpin kelompok kecil. Ini di Winuri. Pelatihan pertama kali. 2000 berapa ya? Pokoknya yang pertama kali di Winuri. Baru ada di Moria kali.
di wilayah Pineleng. Kemudian ada di Lavide Kali. Baru ada di Waleta. Kami menyadari kami masih perlu banyak belajar, Kakak, sehingga kami berusaha untuk terus memperlengkapi diri kami. Terkait metode, sebenarnya karena kami sudah beberapa tahun, beberapa periode bisa dikatakan melaksanakan KB3, kami terus mencari metode-metode yang tepat. Memakai materi-materi yang bagaimana supaya boleh cocok dengan adik-adik remaja. Pertama, kami menggunakan materi dari LPMI di tahun 2005 itu, Kakak. Apa studi judul buku, yang buku-buku kecil. Salah satu kendala kami di tahun 2005 sebelum ini KB3 ada di Remaja Gemim adalah materi. Orang kesulitan mencari materi. Puji Tuhan, setelah diresmikan KB3 sebagai program di Remaja Senior Gemim, sekarang ada DP kurikulum, ada buku berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan ada banyak-banyak buku-buku lainnya sebagai penunjang. Jadi Kakak sebenarnya dipermudah. Kami sudah mencoba menggunakan materi dari luar. Tapi tetap terasa masih belum pas. Akhirnya kami kembali menggunakan buku yang dari Cambium itu, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami selain mengikuti KB3, pelatihan KB3, kami juga memperlengkapi diri kami dari narasumber luar yang kami rasa cukup berkompeten untuk membekali kami terkait kelompok kecil. Di dalam pelaksanaan KB3, kami itu ada kelompok besar. Biasanya orang ada kelompok besar, jadi satu kali orang nyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Orang games, ada games. Itu salah satu daya tarik sebenarnya. Orang lebih fleksibel sebenarnya kalau kelompok kecil. Ini orang belum pakai masker karena belum pandemi. Baru setelah kelompok besar, orang membagi menjadi kelompok-kelompok kecil, Kak. Jadi setelah orang bahas kelompok besar satu kali, baru orang pisah ke kelompok-kelompok kecil. Ada momen ketika orang baking kelompok kecil tidak bersamaan seperti ini, Kak. Kalau ini kan di satu tempat, ini tempat yang sama, Kak. Itu orang kelompok besar dulu, menyanyi sama-sama, game sama-sama, rame-rame, baru habis itu orang kelompok kecil. Bahas lebih detail, lebih dalam, dan lebih ke sharing. Ada kesempatan orang juga nonton film bersama, bedah film. Bahas film itu seperti apa. Jadi nak selalu materi KB3. Supaya orang nak pasti. Sekali lagi ini di jemaat saya, masing-masing orang punya cara masing-masing di jemaat masing-masing. Yang lebih cocok dengan tempe keadaan di jemaat. Orang bawa film, sharing, bedah film, baru orang bahas DP film seperti apa. Baru di sini juga orang boleh ada games juga supaya orang nak pasti. Ini sebenarnya games ada salah satu yang menarik buat orang. Karena orang bebas. Kalau KB3, orang nyandak diatur waktu dulu. Oh, dari jam 7 malam sampai jam 8 sampai jam 9. Nggak. Ini orang suka mau games lama-lama, orang games lama-lama. Kadang-kala orang lebih banyak games. Ini perlu kita sampaikan. Lebih banyak games karena orang senang melakukan itu. Baru orang bahas firman, tetap mesti bahas firman. Nah, ada kesempatan orang membentuk kelompok masing-masing, mencari jalan, mencari tempat masing-masing. Orang boleh baking di rumah, boleh baking di aula, boleh baking juga di tempat-tempat santai seperti ini. Biasanya kalau di tempat santai ini, orang bahas materi nggak terlalu berat. Orang lebih ke having fun sama-sama. Makan sama-sama, goreng pisang sama-sama. Begitulah. Pokoknya orang senang, supaya adik-adik senang. Orang mau masak sama-sama, orang bikin cooking competition, Kak, supaya orang fun per kelompok-kelompok PA, kelompok KB3. Bagaimana supaya ini senang, menyenangkan. Jadi orang datang nak terbeban, orang senang datang. Baku dapat menemui kakak, bermain bersama, memuji Tuhan, baca firman, bahas firman. Ada beberapa hal kreatif-kreatif lainnya lah, kakak-kakak, yang orang bikin. Supaya orang senang datang. Orang selalu mengawali setiap tahun pelayanan itu dengan
komitmen retreat pemimpin kelompok KB3. Barusan orang baking di hari Senin 7 Februari 2022. Saya rasa ini penting sekali mengawali orang pelayanan dalam setiap tahunnya. Karena orang tahu ya, orang ada up and down lah masing-masing orang. Baik saya, baik teman-teman komisi, baik teman-teman pembina, ada ups and down-nya. Jadi orang perlu saling menguatkan. Kak Cahyo bilang tadi, sharing api dan orang perlu saling menguatkan supaya api semangat itu boleh dibakar bersama, semangat sama-sama melayani. Kadang ini DP susah senang. Saya itu habis tuh. Oh ya. Sorry. Selain itu, selain remaja, orang juga ada KB3 pembina, kakak-kakak. Jadi selain remaja yang dibentuk kelompok, pembina juga ada KB3-nya. Nah, di KB3 pembina itu salah satu orang saling menguatkan dan juga bahas materi. Tentunya orang perlu mempersiapkan kakak-kakak pembina remaja sebelum turun ke kelompok masing-masing. Jadi orang bahas materi di kelompok besar, di kelompok pembina remaja, KB3 pembina, baru setelah itu orang bagi ke adik-adik. Case by case kok sebenarnya ini. Lain kali orang bahas sama-sama dengan adik-adik remaja, satu kali kelompok besar. Mungkin nanti kita mengundang Penatua Billy Walintukan yang dulunya ada tapi adik KB3. Sekarang Kak Billy Walintukan adalah Penatua Remaja di Jemaat Gemim Kalvari Pineleng yang juga melanjutkan KB3 di jemaat. Nah, Penatua Billy ini adalah yang mengalami KB3 dan sekarang menjalankan KB3. Nah, saya rasa boleh kita dengar sedikit bagaimana apa yang Kak Billy alami dan apa yang membuat dia punya komitmen dalam pelayanan khususnya di KB3. Kak Billy boleh share sedikit, Kak Billy? Cek tes. Ya. Shalom, Kak. Shalom kakak KB3 ku. Silakan, Pena. Oke, terima kasih Pena. Mudah-mudahan sharing ini bisa menjadi berkat. Karena ini agak bingung mulai dari mana. Tadi Penatua Rinaldo bilang itu pertama kali waktu kita remaja itu kelompok kecil itu dibentuk tahun 2005. Itu kegiatan bubble camp, dan dari bubble camp itu diteruskan untuk bentuk kelompok-kelompok, dan kita sebut itu kelompok PA waktu itu. Nah, waktu itu kita tidak masuk di kelompoknya Penarina. Jadi ada 4 kelompok, kita di kelompok lain. Waktu itu Penarina kelompok itu Raja Wali namanya. Dan kita kelompok enggak jalan. Dan kita diajak tapi teman satu untuk datang yang berada di kelompok Penarinal. Ajaknya. Dan kita gabung di situ. Kita gabung sampai terus kita aktif di dalam. Di situ yang kita dapatkan, orang di kelompok situ cuma bikin penyembahan sama-sama, belajar firman sama-sama, games sama-sama di kelompok situ. Dan bahkan perempuan dan laki-laki gabung waktu itu. Masih gabung semua. Ada hal-hal yang berbeda yang kita dapatkan di ibadah biasanya. Seperti itu. Sebagai remaja. Sebagai remaja waktu itu kan orang suka hal-hal yang games, hal-hal yang senang-senang dan waktu itu. Jadi orang cuma isi dengan firman Tuhan waktu itu, belajar firman Tuhan, bahkan lagu yang orang lirik lagu yang orang bahas sama-sama di makna lirik lagu itu seperti apa. Waktu itu. Dan itu satu kelompok masih satu pembina. Dan satu-satunya itu Kak Penatua Rinal sekarang. Pena ada pendengar masih suara ini soalnya boleh. Ada pendengar.
dari situ sih berjalan sesuatu sampai ada sesuatu, kita tahu suatu hal yang bagaimana yang bikin kita tak bertahan, kita tak bertahan di situ. Hal-hal yang baru yang kita dapat itu yang kita boleh mau lepaskan, begitu. Jadi kita suka-suka terus tiap hari Jumat kita hobi sekali main bola, kakak-kakak. Dan setiap sore itu hari Jumat sampai teman-teman itu bermain di lapangan bola yang kita mau lewat akan ketika kita mau ikut ibadah PA. Gitu. Dan saat itu kita bisa melewatkan kita waktu main bola supaya kita boleh mau hadir di ibadah PA. Itu yang kita ingat sampai sekarang. DP metode padahal belum sampai sekarang. Dulu masih ya biasa penyembahan sama-sama, dan yang paling menarik juga itu orang ada sharing, curhat-curhat di dalam, sampaikan keluh kesah remaja waktu itu, dan merasa diperhatikan sekali ketika Penarinal tapi kakak PA itu menanyakan bagaimana tapi kehidupan di sekolah, bagaimana kita kehidupan di rumah, bagaimana kita kehidupan yang kita alami sekarang, ada masalah atau apa, itu terasa diperhatikan. Jadi yang hal-hal yang orang tidak dapat di rumah seringkali orang dapat itu dari perhatian kakak kelompok atau bahkan pembina. Itu yang orang dapat. Jadi merasa diperhatikan, jadi boleh disampaikan, orang sampaikan semua yang orang tua yang tahu itu pihak pembina tahu, orang bisa sampaikan pada orang, dan orang merasa diperhatikan. Itu relasi kakak kelompok dan remaja itu dekat. Nah, itu yang kita dapatkan dari kita di kelompok seperti itu. Hal-hal yang baru, hal-hal yang diperhatikan kakak pembina itu perhatian. Bukan hanya dari pertemuan orang kelompok sih, begitulah. Ketika aku dapat di lain-lain, tegur, sapaan dari Penarinal, kakak kelompok itu sangat mempengaruhi orang. Waktu itu kita masih di remaja. Dan kita merasa terus bertumbuh. Karena setiap kita datang PA, kelompok kecil, itu ada hal-hal baru yang kita dapat. Hal-hal baru yang kita dapat. Sampai kita terus bersemangat untuk datang ibadah, gitu. Berproses, teman-teman. Dan tindakan ketika kelompok OP itu berlaku sampai kita pembina. Care, perhatian, mengingatkan untuk saat teduh. Itu kita merasakan sampai kita pembina remaja. Jadi itu Penarinal sempat tayangkan tadi DP slide pembina di tahun 2018, periodenya Penarinal itu masih sekian persen, 60-70% yang lahir dari KB3. Ketika di slide berikut di periode yang sekarang, itu memang kita pun baru perhatikan, ternyata memang sebagian, memang hampir semua itu pembina yang melayani sekarang itu jebolan-jebolan dari kelompok KB3. Itu sampai berdiri tapi bulu-bulu nyawa. Sangat bersyukur, teman-teman. Itu tidak terlepas dari rancangan Tuhan sih, karena Tuhan yang menggerakkan orang hati. Nah, itu perhatian Kak kelompok itu, jadi kita merasakan tapi Kak kelompok ini, Penarinal ini terus memperhatikan Pak kita sampai kita melayani. Terus mengajak kita untuk melayani, terus mengingatkan kita untuk menjalin hubungan erat dengan Tuhan sampai sekarang. Dan sekarang pun kita dipercayakan untuk melanjutkan estafet pelayanan dari Penarinal. Sampai jadi di tahap ini, kita pun nanda pernah membayangkan kita dipersiapkan untuk melanjutkan ini. Kita dipilih untuk melanjutkan estafet pelayanan dari Penarinal yang tapi kakak kelompok, tapi kakak pembina. Bahkan sampai sekarang, sampai kita menjabat penatua sekarang, dia pun terus memperhatikan pelayanan ini dan kualitas kita sekarang. Jadi teman-teman sedikit berbagi bahwa untuk
kelompok ini bukan hanya sekedar memberikan mereka pengetahuan materi atau firman, tapi bangun relasi dengan adik-adik itu juga sangat penting. Kalau orang relasi nak dekat, apapun yang orang sampaikan itu begitu detail dan soal kebenaran, agak susah untuk sampai ke remaja. Jadi kedekatan, relasi yang dekat itu sangat mempengaruhi apapun yang orang ajang akan berikan ke remaja. Ajaran apapun itu. Karena orang akan tahu cara menyampaikan ke remaja ini seperti bagaimana, caranya bagaimana supaya orang mengerti. Karena orang sudah kenal lebih karakter. Jadi mengenal karakter remaja itu sangat penting. Orang akan mengenal kalau orang nak bangun relasi dengan adik-adik gitu. Dan itu yang kita rasakan sampai sekarang sih. Untuk DP proses sampai jadi KB3, memang kelompok ini terus di-upgrade Tuhan, teman-teman. Kita pernah share ke teman-teman pembina, ini terus di-upgrade Tuhan. Dari awalnya orang nak ada kurikulum, nak ada materi, cuma sekedar baku dapa, belajar firman, games. Sekarang Tuhan upgrade dengan memberikan kurikulum, materi, dengan metode-metode yang Tuhan kembangkan, teman-teman. Memang ada beberapa masalah, kendala. Itu akan selalu ada, teman-teman. Itu selalu ada. Karena kenapa? Memang agak susah. Tadi kan Penarinal bilang untuk memuridkan sama merespon dari Kak Cayo bilang tadi, ini agak susah. Susah sekali. Kenapa susah? Karena hal ini iblis tidak suka, Kakak. Iblis tidak suka. Karena hal ini mendekatkan orang dengan Tuhan, menambah pengetahuan tentang Tuhan, dan menambah iman orang. Iblis tidak suka itu. Makanya dia akan berikan beberapa pergumulan, beberapa masalah yang bikin orang itu akan kendor nantinya. Jadi kakak-kakak ini perlu diketahui, supaya nanti ketika mengalami semangat yang kendor, atau kendala-kendala yang bikin orang down, orang perlu sadar bahwa itu dari iblis. Bahwa iblis tidak suka, bahwa orang harus kembali lagi dengan motivasi bahwa ingin membawa remaja ini untuk lebih mengenal Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin itu pernah sedikit, agak tertambah satu pembicara ini sebentar lama. Oke, thank you Pena. Terima kasih. Ya, mungkin sekian dulu dari saya dan Penatua Billy. Nanti mungkin kita akan berkembang ke sesi tanya jawab atau sharing, karena DP kendala-kendala tentunya beda-beda, dan kita boleh berbagi nanti. Nanti host yang pandu bisa spotlight saja orang 3. Kak Novi, saya, dan Kak Cahyo. Silakan host. Baiklah, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Dan dipersilakan bagi kakak-kakak sekalian yang ingin bertanya menggunakan fitur raise hand. Dipersilakan. Oke, di sini ada kakak pembina MIM Irene Kema 1. Kepada Kak dipersilakan. Ya, selamat siang untuk Kak pembicara dan host. Yang saya ingin sekali bertanya karena kebetulan di jemaat kami pun sudah pernah membuat kelompok Kambium. Kalau dulu kami kelompok Kambium, dan kebetulan itu penatua kami pernah mengikuti pelatihan itu di Jogja waktu masih Ketua Sinode Kak Yance Sayo. Dan setelah itu kami membentuk kelompok Kambium. Nah, yang ingin saya tanyakan, waktu dulu kami pernah mengalami masalah seperti ini. Ada salah satu remaja yang mengikuti Kambium, tapi mungkin karena memang tidak ada ketertarikan atau apa di dalam hal ini, sehingga membuat dia nggak tahu ya, DP faktor mungkin bisa juga karena mentornya tidak nyaman dengan dia, ataupun kami juga sebagai pembina terlalu menekan atau seperti apa, saya juga tidak tahu. Tapi
dia dia sempat mengikuti 1-2 kali dan kemudian membuat jarak baik dari dia maupun dengan kami pembina, dan bahkan sampai tidak mau pergi ibadah dan sebagainya. Kira-kira kalau menurut Kak, bagaimana ya DP cara supaya kedepannya kalaupun nanti Tora akan membuat hal yang sama seperti ini, kong ada juga remaja yang seperti itu, apa yang harus Tora lakukan dan supaya membuat dia tidak membuat jarak, kalaupun Tora mau melakukan pendekatan, kalau dengan remaja tersebut yang Tora alami, bahkan mau pergi ibadah, mau angkat telepon, mau apapun, dia sudah tidak mau begitu. Apapun pendekatan itu yang Tora lakukan, dia dan beberapa DP teman ini mau begitu. Kira-kira kalau menurut Kak pembicara bagaimana? Terima kasih. Poste yang pandu. Mau diarahkan ke siapa atau supaya nak baku harga orang tiga. Kalau, aduh mohon maaf Kak agak ribet. Dari Kak Desiani ada mau diarahkan terserah aja. Dari mungkin Kak Nofri menjawab atau terserah sih Kak. Kalau itu Penak Cahyo yang boleh jawab. Yo, Kak Cahyo silakan. Jadi mungkin yang kita tangkap dari pertanyaan dari Kak tadi, bahwa bagaimana orang mau siasati supaya ketika adik remaja ikut kegiatan ini, kemudian ya orang menghindari supaya orang nanda mau lari yang dari persekutuan besar yang orang harapkan. Kalau dari ini bicara pengalaman Jo Kak, karena kita belum pernah, mungkin bicara pengalaman Jo. Kalau orang di jemaat itu, orang berusaha untuk mau jangkau semua. Orang berusaha untuk menjangkau semua adik-adik remaja. Tapi orang tidak bisa paksakan. Jadi ketika orang nanda nyaman di dalam kelompok kecil, orang tidak bisa paksakan. Tapi satu hal yang menarik, bahwa orang perlu melayani mereka sebagaimana orang melayani semua. Dan apa ya, kalau kita sih belajar juga Kak selama melayani di remaja, memang orang mengalami satu masa di dorampe kehidupan yang sangat rentan sekali dengan dorampe gelonjak, dorampe emosi seperti itu. Artinya ketika dorang bisa satu waktu dorang bisa welcome, satu waktu dorang bisa tertutup. Yang mungkin kalau dari kita pernah mengalami hal itu juga ketika ada adik remaja yang dorang so menjauh. Memang satu yang kita lakukan adalah mengajak kita PKPRJ untuk sharing lebih dalam tentang apa yang dorang alami mungkin dalam kelompok itu, apa yang mungkin mendasari dia kemudian melari, bukan dalam tanda kutip lari dari persekutuan itu. Pendekatan-pendekatan yang berbicara tentang relasi, yang orang membuat mereka merasa nyaman untuk ceritain orang. Itu sih yang Kak, yang mungkin kita bisa sampaikan. Jadi yang bisa orang lakukan adalah tetap memperlakukan mereka sama semua. Dan tidak membedakan, oh orang sudah di dalam kelompok, dan orang yang tidak di dalam kelompok itu berbeda. Dan ketika mungkin ada kondisi-kondisi posisi seperti itu, yang orang lakukan sebaiknya adalah membangun komunikasi berbasis relasi. Yang orang datang dengar langsung ke orang. Kalau mungkin boleh cuma 2 orang yang mungkin cuma kita dengan dia tanya apa. Karena itu yang satu hal yang menarik, memang kalau remaja itu sangat rentan dompe gelonjak ini, dompe emosi ini, sangat butuh sekali untuk diberikan pemahaman. Itu sih mungkin Kak, kita berharap apa yang kita sampaikan ini bisa membantu sih, walaupun memang belum bisa membantu secara keseluruhan. Mungkin ada tambahan dari Kak Inal yang mengalami di jemaat seperti apa, yang mungkin bisa dibagikan untuk dikuatkan kepada teman-teman. Mungkin itu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Cahyo. Jadi memang
peran pemimpin kelompok itu penting sekali Kak ya menurut kita. Jadi ketika orang datang, orang mesti hati-hati, memang hati-hati, jaga baik-baik, jangan sampai ya namanya remaja kan pasti orang nggak bisa juga mau terlalu, kadang-kali orang rasanya menyinggung pada orang, mungkin menyinggung, kadang-kali orang rasa so aman-aman, ternyata pada orang nggak aman-aman. Sebenarnya orang sangat ketergantungan akan Roh Kudus untuk mengarahkan orang sih sebenarnya, untuk berkata-kata. Karena orang sebagai manusia, mungkin orang semua awam, Kak. Misalnya kita pribadi mengawali di tahun 2005, ini tahu apa-apa, Kak. Cuma baking saja. Karena mungkin karena dulu kita pernah mengalami pemuridan, pernah mengalami dimuridkan, jadi kita cuma rupa baking journal kelompok begitu, dan nggak ada panduan, nggak ada misalnya yang mengarahkan hati-hati, jangan sampai salah bicara, jangan sampai kalau orang baca cerita Pak kakak pembina baru tong cerita lain dong rahasia. Nah ada. Pada waktu itu terus terang kita pribadi sangat ketergantungan akan arahan dari Roh Kudus, panduan dari Roh Kudus bagaimana kita berkata-kata. Kita selalu sangat berhati-hati sehingga minta supaya jangan biar Roh Kudus yang atur. Nah, yang bisa orang lakukan, tunggu, sorry. Yang orang perlu sorry ini mungkin agak gimana ya, berisiko mau bilang tapi orang buka-bukaan aja sini ya. Dari 12 murid ada 1 murid yang berkhianat dari Tuhan, yang mungkin kita mau tambahkan sini bahwa orang sama dengan Kak Cahyo bilang, orang perlu fokus memperlakukan semua remaja itu sama, tapi jangan sampai satu remaja membuat orang kehilangan fokus ke remaja-remaja yang lain. Jadi tetap orang kasih perhatian juga pada dia, bisa dikatakan ekstra juga. Tapi jangan sampai orang perhatian ekstra pada dia membuat orang perhatian ke adik-adik remaja yang lain itu berkurang atau hilang fokus. Kita rasa jalan yang tepat adalah seperti Kak Cahyo bilang, hubungan relasi dari kakak pemimpin kelompoknya atau orang yang dipercayakan, apakah penatua atau orang-orang yang dekat dengan dia, atau bisa lewat DP teman remaja. Tapi alangkah lebih baiknya adalah orang menjaga agar jangan sampai itu terjadi. Dan kita itu sih Kak, yang kalau yang kita alami bukan cuma satu, banyak yang begitu, banyak yang hilang. Dan just do the best and let God do the rest menurut kita. Baking juga apa yang bisa orang baking, jangkau, rangkul, hubungi, kasih ingat. Baking saja yang bisa orang baking maksimal, Kak. Tapi jangan sampai hilang fokus ke remaja-remaja lain yang ada. Dari kita itu sih Kak. Silakan host. Oke, baik. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan bagi 3 orang penanya dan akan menanyakan pertanyaan dan ditampung dulu karena kemungkinan mungkin tujuan pertanyaan mereka kepada 3 narasumber yang berbeda dan nanti akan dijawab sekali. Diberikan kesempatan yang pertama buat Kak Reinhardt dari Tomohon 1, lalu Kak Chandra dan baru Kak Stefan. Dipersilakan kepada Kak Reinhardt. Ya, shalom. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya ingin bertanya pertama kepada Kak Cahyo. Di jemaatnya Kak Cahyo itu untuk pembina remaja, kan itu ada seperti yang Kak Cahyo paparkan tadi, ada juga pertemuan pembina remaja, ada pertemuan juga kepada remaja. Kalau untuk pembina remaja itu memakai materi yang seperti apa? Apakah itu sama dengan remaja atau bagaimana? Lalu tadi Kak Cahyo bilang di awal ada 8 kelompok, terus jadi 3. Koreksi jika saya salah. Itu kenapa? Itu untuk Kak Cahyo. Dan untuk Kak Nofri, di jemaatnya Kak Nofri, bagaimana
menentukan pemimpin kelompoknya. Dan apakah pemimpin kelompok di jemaatnya Kak Nofri itu diganti-ganti atau tetap sampai dia ke pemuda atau bagaimana? Dan untuk Kak Rinaldo, karena paling lama dari 2005, itu bagaimana Kak Rinaldo dan teman-teman pembina komisi menjaga kesinambungan PA ini? Karena di hari yang kemarin juga kan ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana jika mereka sudah ke pemuda. Karena dari DEMIM memang belum ada suatu metode untuk menjaga kesinambungan dari anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Jadi bagaimana Kak Rinaldo mempertahankan mereka atau cara untuk menjaga kesinambungan mereka dari remaja sampai dia mungkin ke pemuda. Ya, demikian, terima kasih. Terima kasih Kak Reinhard, dan selanjutnya diberikan kesempatan kepada Kak Chandra dan diingatkan diberikan keterangan kepada siapa pertanyaan yang akan ditujukan kepada siapa. Silakan Kak Chandra. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Chandra dari Jemaat Gemim Daniel Kiawa. Mau bertanya Pak kakak-kakak semua yang berbagi atau share pengalaman tadi. Ada Kak Cahyo, ada Kak Nofri, Kak Inal dengan Kak Billy ya. Kak, pertanyaan pertama, bagaimana ada tips enggak? Tips kalau misalnya orang menghadapi atau ketika orang jalan ada orang tua atau mungkin bahkan bukan orang tua saja, maksudnya bukan orang tua remaja, atau ada orang teman pelayan khusus ragu dengan orang program ini, dalam artian mungkin ada yang bawa kumpul apa ini begitu, dan sementara orang mulai jalan, bagaimana DP tips supaya boleh meyakinkan orang seperti itu. Yang kedua, idealnya dalam satu kelompok itu berapa orang? Jadi DP ideal berapa orang, antara berapa orang. Jadi berapa pembimbing dengan perbandingan pembimbing juga dengan yang bimbing. Jadi pembina dengan adik-adik remaja itu DP perbandingan paling pas berapa banyak. Jadi kemudian yang terakhir untuk durasi atau berapa lama, setiap berapa lama ada pertemuan dalam kelompok-kelompok kecil itu. Jadi itu saja, semoga dipahami punya pertanyaan, dan sebelumnya terima kasih untuk jawaban yang akan kakak-kakak berikan. Tuhan Yesus berkati, damai di hati. Shalom. Dan terakhir diberikan kesempatan kepada Kak Stephen T dari Gemim Piano Laras. Silakan Kak Stephen. Ya, shalom. Halo. Shalom, Pak. Shalom Kak Rinaldo, Kak Cahyo, dan Kak. Terima kasih kesempatan. Jadi terus terang ini pertama kali Jemaat Vero Rosa kegiatan ini, jadi memang orang belum tahu apa-apa ini bagaimana melaksanakan program ini. Tapi seperti yang sudah disampaikan dalam cara kemarin, bahwa ini sangat penting justru dalam pelayanan di remaja. Nah, inilah yang buat orang bisa lebih dekat dan bisa mengetahui orang PAD remaja untuk kegiatan atau program-program yang seperti orang ikuti HPR dan PSR itu penting, tapi ini memang sangat penting. Nah, tapi karena ini sekali lagi pertama orang jadi kami minta tips atau bagaimana merekrut atau membuat kelompok ini pertama. Orang bicara bagaimana dan
merekrut pertama kali, karena memang sekali lagi ini orang belum tahu bahwa apakah adik-adik ini yang orang P4 memang cukup besar ya. Dan di awal itu bagaimana orang? Memang kerinduan dari awal saya sudah sampaikan ke teman-teman pembina, mari ini sudah dimasukkan dalam program di jemaat. Bagaimana orang mulai program ini, tapi banyak hal yang sudah orang tahu. Dan salah satu memang saya mengikutkan teman-teman di pelatihan ini. Tapi sekali lagi, bagaimana orang memulai dan merekrut? Apakah orang lihat terus kunjung atau minta orang macam apa ya, daftar atau bagaimana, itu kan orang nggak tahu seperti itu. Pertama. Kedua, tentu kemarin ini menjadi pertanyaan saya waktu awal, sempat, tapi mungkin boleh kakak Cija ini dan atau tips, karena program ini kan setelah kami sampaikan di jemaat, menjadi program jemaat. Nah, dan kali juga ada masalah dalam jemaat. Kalau dorang seperti tadi Kak Chandra bilang tadi, apakah diterima atau tidak, lain kali ada orang tua atau tidak. Ini bisa saja di jemaat juga kurang merespons, atau bisa saja dorang salah ini, apalagi mungkin ada yang berpikir ini kegiatan apa lagi di rumah ini. Jadi bagaimana juga kita memberikan pemahaman atau orang menyampaikan ke badan pekerja atau ke jemaat tentang program ini, menyampaikan dalam sidang atau apa, supaya bisa juga membuat keyakinan jemaat atau badan pekerja program ini boleh orang. Terus yang kali menjadi penting, yang kali orang berusaha supaya mau bikin program, orang dapat respons, tidak ditanggapi dengan sebagaimana Tuhan harapkan, supaya program ini berjalan. Nah, mungkin itu Kak, pada mungkin 3 narasumber bisa, Terima kasih, shalom. Terima kasih Kak Stefan, dan dipersilakan bagi Kak Stefanus Cahyosumadi untuk menjawab pertanyaan. Apakah nanti mau dijawab sekalian tiga-tiganya, host? Iya Kak, sekalian yang tiga-tiganya, dan nanti lanjut ke Kak Nofri dan Nina. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Reinhard, Kak Chandra, dan Kak Stefan. Makasih Kak Reinhard untuk atensinya dalam Torompe dinamika di jemaat. Ketika ada lihat, betul Kak, dari 8 jadi 3. Nanti kita jelaskan kenapa dari 8 jadi 3. Pertama Kak menanyakan tentang materi dalam kakak pembina remaja atau kelompok besarnya orang menggunakan materi yang sama Kak. Jadi orang menggunakan materi berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bahkan orang selesai 3 buku untuk pembina remaja. Tapi bahkan orang jadi orang seperti satu langkah di depan terlebih dahulu. Jadi orang bahas materi, misalnya materi berakar, orang bahas, karena materi berakar itu yang nantinya akan para pembina ini sampaikan ke adik-adik. Jadi bahannya sama yang orang gunakan. Tetapi karena orang tetap rutin melaksanakan pertemuan, orang bahas materi-materi yang lain. Mungkin ada yang tahu Roots and Wings, itu materi yang orang gunakan juga. Bahkan orang sampai kalau pembina remaja, orang sampai di konsultasi pranikah. Ini penting juga untuk dibahas. Dan itu yang jadi bahan yang digunakan adalah bahan yang sama, materi yang disiapkan untuk dibawakan ke adik-adik remaja. Karena yang kita udah bilang tadi bahwa orang itu unik, bahwa orang pemuridan ini berjalan paralel. Jadi sambil orang dimuridkan, orang memuridkan. Itu dinamika yang ada. Dan kenapa tinggal 3? Mungkin karena alasannya karena orang paralel. Jadi orang sebenarnya tidak mendapatkan langsung orang-orang yang memang berkomitmen untuk mengerjakan ini. Jadi orang-orang itu seperti yang ngana coba aja dulu. Kalau ngana berkomitmen, ngana tetap jalan. Mungkin kalau nanda, ya itu tetap berhenti. Jadi di antara 8 pemimpin kelompok itu, yang sebenarnya adik-adik kelompoknya tetap bersedia. Yang kakak kelompok yang mungkin mulai lari. Jadi ada dari 8 itu yang tinggal 3 yang berkomitmen.
Dan itu yang kita sadari bahwa itulah dinamika. Orang nggak bisa memaksakan. Kalau orang so usaha terus, tapi mentok, orang so arahkan ini mesti jalan tapi mentok, orang nggak bisa paksakan. Tapi satu hal, orang tetap mengusahakan pemuridan. Jadi seperti yang kita sampaikan, ketika orang nggak jalan 8 kelompok ini, orang tetap mengagendakan di jemaat, itu laksanakan kelompok besar dan kelompok kecil, dan bersyukurnya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi. Memang ada kekurangan di dalam terampe sistem saat ini, kelompok besar, kelompok kecil. Orang nggak bisa ada sharing live dong. Orang mungkin hanya bisa sharing ilmu dan bukan sharing live. Karena kalau di sharing live itu di kelompok-kelompok kecil yang lebih intens dalam pertemuan. Itu yang untuk jawaban dari Kak Reinhardt. Untuk dari Kak Chandra, tips menghadapi orang tua yang ragu dengan program ini. Yang kita laksanakan, Kak, orang pertemuan di rumahnya adik-adik. Di rumahnya adik-adik remaja, dong. Orang pertemuan di rumahnya adik-adik remaja, bukan di kafe, bukan di apa. Ada sekali-kali kalau di kafe. Tapi orang pertemuan di adik-adik remaja. Kalau kita tips, kalau kita bakal pengajaran, saya kuat. Supaya orang tua dengar. Supaya orang tua dengar. Terus udah belajar firman Tuhan ini. Saya kuat. Jadi pokoknya supaya orang tua tahu bahwa orang belajar firman Tuhan dan bersyukur bahwa respon dari orang tua itu luar biasa. Orang bahkan dukung, orang bahkan tanya, kapan pertemuan di rumah? Nanti mama nih papa mau sedia ini nih, gitu dong. Jadi tipsnya di rumah adik-adik, di rumahnya adik-adik pertemuan bergilir, kemudian kita tips secara pribadi, kita saya kuat tapi suara supaya orang tua dengar. Itu. Bersyukur sih Kak kalau misalnya ada orang tua yang orang aware dengan ajaran-ajaran seperti ini, berarti memang orang memperhatikan pertumbuhan dari adik-adik remaja. Kemudian untuk idealnya, Kak, kalau kita secara pribadi kita mengusulkan idealnya 3-5 remaja di per kelompok. Tapi juga bergantung dengan kelompok yang bersedia. Dan satu pembina di antara 3 atau 5 remaja supaya lebih ideal. Dan satu, Kak, yang mungkin kita boleh sampaikan adalah usahakan gendernya sama. Jadi kalau laki-laki semua, perempuan semua. Jangan kasih campur gender, karena orang akan sangat tertutup ketika campur gender ini. Bahkan akan ada cinta lokasi, orang nggak pernah tahu tuh kalau misalnya orang gabung gender dalam satu kelompok. Dan untuk jam pertemuan sih ideal, Kak. Tapi memang karena remaja, orang mungkin terlalu nggak bisa lama-lama, dan mungkin 1-2 jam itu cukup. Tapi kalau orang di kelompok besar bisa sampai 3-5 jam, orang bisa bahas materi itu, karena ada lebih dalam lagi, orang bisa banyak sharing, dan untuk dari Kak Stephen, ini Kak, kalau dari kita ada berapa tips sih Kak untuk membuat kelompok kecil? Yang pertama Kak, bersyukur Kak, ikut ini kan Kak, ikut ini berarti ini sharing visi di dalam kelompok, di dalam pembekalan ini. Ada juga hal yang mungkin Kak bisa lanjutkan, itu pertama gumuli dengan doa Kak untuk kegiatan ini, gumuli bawa dalam doa, kemudian sharing visi ke pembina remaja tentang apa yang akan dikerjakan ini, mengapa penting untuk mengerjakan ini, kemudian bersedia untuk dimuridkan, Kak. Jadi pembina-pembina remaja yang sudah sharing visi itu bersedia untuk dimuridkan. Entah Kak yang memuridkan atau mungkin orang lain yang Kak gumuli untuk memuridkan Kak. Para pembina harus dimuridkan terlebih dahulu. Kemudian ya itu dimuridkan. Maksudnya habis itu masuk di proses dimuridkan. Dan kemudian ya itu setelah itu mungkin baru menggumuli mendoakan adik-adik remaja. Kita mengusulkan untuk fokus di bagaimana mempersiapkan para pekerja terlebih dahulu. Jangan langsung fokus kok ambil kelompok masuk. Karena itu tidak akan bertahan lama, kita jamin. Karena orang tidak mempersiapkan orang-orang yang memiliki hati untuk mengerjakan ini. Tapi orang cuma mengerjakan program. Itu sekali lagi bukan program, tapi panggilan hidup dan untuk yang orang kerjakan. Apakah program ini dapat diterima? Ini Kak, menurut kita Kak, program ini sebenarnya bukan program remaja, bukan program KPRS juga. Tapi ini programnya dari Tuhan. Dari Timothy Keller, bukan dari Bill Hull, pernah sampaikan bahwa pemuridan ini adalah sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk umatnya. Di mana dalam pemuridan ini orang bisa mengenal pribadi Tuhan. Jadi pemuridan ini sebenarnya bukanlah program dari KPRS atau bukan Gemim sendiri punya pemuridan, tapi pemuridan ini adalah anugerah dari Allah untuk umatnya. Di mana Tuhan menyediakan sarana metodenya untuk mengenal pribadi Dia dan mencapai karakter yang dia inginkan, karakter keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Kak Reinhardt, Kak Chandra, Kak Stephen untuk kesempatannya boleh menjawab. Semoga ini bisa membantu untuk teman-teman melaksanakan pemuridan di jemaat. Tuhan memberkati. Selanjutnya diberikan kesempatan bagi Kak Rinaldo untuk menjawab pertanyaan. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Pertama, menjaga kesinambungan kelompok dari remaja sampai pemuda.
Saya selalu mengusulkan kegiatan ini ke teman-teman pemuda, Penatua Pemuda lah paling tidak ya. Tapi sampai saat ini memang belum dilaksanakan di pemuda. Bahkan di periode ini ada teman-teman yang dulunya komisi remaja, sekarang adalah komisi pemuda di periode ini, dan kita merekomendasikan, sangat merekomendasikan karena orang mengalami juga di remaja. Namun sampai sekarang informasi yang saya terima adalah di pemuda belum menjadikan ini bagian dari pelayanan mereka. Itu orang nggak bisa paksa, Kak. Tapi apa yang bisa orang backing? Jadi kalau secara kategorial, secara organisasi ya, karena orang ini nggak bisa memaksa juga pemuda backing. Tapi yang bisa orang backing adalah membentuk kelompok pembina remaja, Kak. Jadi orang remaja-remaja dulu yang sekarang adalah pemuda, orang bikin kelompok. Jadi orang punya hak untuk membentuk kelompok pembina remaja. Sehingga orang lanjut di situ DPKB 3. Kemudian selain itu, ini yang terjadi di jemaat saya, Kak. Kebetulan karena sebagian besar teman-teman komisi dan sebagian pembina sekarang sudah menikah, kami berinisiatif dari tahun periode lalu untuk membentuk komunitas keluarga muda. Jadi KB3 ini juga jalan ke pasutri-pasutri muda. Jadi orang yang masih baru-baru kawin, ada komunitas keluarga muda untuk tetap melanjutkan pemuridan di dalamnya. Dan puji Tuhan, setelah saya tidak menjadi penatua remaja, saat ini kita ada di Komisi Pria Kombapa. Dan puji Tuhan, penatua Pria Kombapa merespon baik atas komunitas ini, sehingga orang akan menjalankan, semoga Tuhan berkenan dan bisa berjalan pemuridan di Pria Kombapa di jemaat saya, karena kebetulan saya yang dipercayakan untuk menangani itu dari penatuanya. Dimulai dari komunitas keluarga muda ini, yang dulunya pertama orang cuma internal. Sekarang ketika mungkin jemaat melihat komunitas ini baik, sehingga ketika kita ada di Komisi Pria Kombapa, penatua PKB saya itu merekomendasikan ini untuk jalan di Bapak Ibu. Jadi sobahas kan, Bapak Ibu untuk jalan, dan puji Tuhan semoga ini bisa jalan di kategori Bapak Ibu. Terkait yang tadi, jangan sampai ada jemaat yang nggak suka atau mempertanyakan ini program apa atau Pelsus. Saya mengalami ini, Kak. Di tahun 2005 di awal-awal, orang tanya kayak apa, coba karismatik begitu leh, nah, gitu tuh. Dan Kak, kita setuju dengan Kak Cahyo. Kita bikin ini bergilir ke rumah-rumah. Jadi di rumah remaja ini, supaya orang tua lihat, orang berkumpul ini firman, orang bahas tentang firman Tuhan. Kemudian buah, Kak, yang paling penting adalah buah. Ketika orang tua lihat ada perubahan pada anak-anak remaja, ketika Pelsus lihat ada perubahan dalam karakter remaja, orang akan support. Kita rasa paling penting adalah buah. Jadi kalau orang nak berbuah dan nak ada perubahan, sama aja dengan nak ada PA, nak ada KB3, sama aja. Orang akan disupport. Tapi ketika orang melihat buahnya, orang akan support. Dan yang ketiga, salah satu senjata saya waktu di sidang ini, kalau dulu ini bukan program sinode, Kak. Sekarang kita bisa bilang bahwa ini program yang direkomendasi oleh Komisi Pelayanan Remaja Sinode. Bahkan ada di Rensra yang kemarin Kak mau dibilang. Jadi enak orang mau bilang di sidang, ketika sidang nanti orang mau bikin kegiatan ini, program ini. Dan mungkin orang bisa bilang ini program di sidang, di Pelsus. Tetapi kita setuju dengan yang Kak Romi bilang, Kak Cahyo bilang tadi, bahwa sebenarnya keseluruhan program kita bermuara pada pemuridan. Jadi orang ikut PSR itu bagian dari orang memuridkan orang. Jadi PSR, orang ikut choir, vokal group, itu sarana agar pemuridan ini jalan. Jadi pemuridan bukan program. Jadi orang ada program KB3, mungkin secara organisasi DP kata-kata begitu. Tapi sebenarnya pemuridan adalah bagian sepenuhnya dari pelayanan ini.
sarana-sarana yang orang gunakan adalah program-program. HPR, PSR, Pasca, itu bagian dari sarana untuk jalannya pemuridan itu jalan. Kemudian, gimana membentuk kelompok ini pertama kali? Nah, mungkin agak berbeda ya, waktu kita itu karena inisiatif. Tapi kalau sekarang, karena ini adalah program yang program dari KPRS, dari Sinode ya, yang direkomendasikan, jadi kakak bisa menjalankan ini berdasarkan rekomendasi program dari KPRS. Yang kedua adalah, saya setuju dengan Kak Cahyo dan Kak Robi bilang tadi, orang perlu mempersiapkan pemimpin kelompoknya. Karena yang paling penting adalah pembinanya, kakak-kakak. Kalau remaja hilang, pembina boleh cari. Tapi kalau DP pembina yang hilang, itu yang susah. DP komitmen ya, kakak-kakak. Nah, tapi sambil ya, jadi sambil bergerak, orang perlu mempersiapkan kelompok-kelompok remaja juga. Begitu ya. Tapi memang paling penting itu mempersiapkan DP pembina remaja, baru orang jalan. Itu kelompok. Tapi saya boleh bentuknya kelompok. Kalau dari kita ya, Kak, bentuk kelompok sambil mempersiapkan. Kalau kita, Pak, karena di jemaat itu dorang mengalami pemuridan lebih dulu, jadi lebih mudah untuk membentuk kelompok-kelompok yang baru. Jadi dorang yang jadi pembina, dorang pegang kelompok karena dorang dulu adalah anggota kelompok. Kemudian, nah, terkait komitmen, Kak. Untuk menjalankan ini, orang hanya perlu yang pertama adalah memastikan orang diri sendiri komit untuk menjalankan ini. Orang nggak bisa memaksakan orang lain komit kalau orang nggak komit. Bisa saja kelompok lain gagal, tapi orang perlu memastikan tompe kelompok tidak gagal. Orang bisa saja melihat dan tidak bisa memaksakan bahwa pembina remaja lain tidak menjalankan KB3 ini dengan maksimal. Tapi paling tidak, orang bisa memastikan bahwa orang akan menjalankan KB3 ini dengan maksimal. Seperti yang orang bahas dari kemarin, bahwa pertama, orang perlu menyadari kebutuhan akan pemuridan, orang perlu tahu bagaimana cara menjalankan pemuridan ini, dan yang terakhir adalah orang perlu memastikan bahwa tompe diri menjalankan pemuridan ini. Baru orang bisa sharing atau minta teman-teman lain backing. Itu dari saya, Kak. Terima kasih. Ya, yang terakhir, diberikan kesempatan kepada Kak Novi. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari Kak Reinhard adalah bagaimana untuk menentukan pembina KB3 di remaja. Yang pertama, kita telah tetapkan pembina remaja. Jadi ada pembina remaja. Jadi sebelum kita ke kelompok, itu kita harus matangkan dulu siapa-siapa pembina yang akan memberi diri untuk kelompok ini. Karena yang pasti memberikan waktu, tenaga, dan tentu uang. Entah dalam berapa, tapi itu tetap dibutuhkan. Kita mengadakan pertemuan dengan pembina, jadi misalnya pembina yang berkomitmen untuk memimpin dalam KB3 itu ada 25 orang. Jadi kita mengadakan pertemuan beberapa kali, baru kemudian kita susun bentuk untuk kelompok-kelompok dan siapa-siapa yang akan memimpin kelompok. Setelah kita mengadakan pertemuan dengan kakak pembina yang punya komitmen untuk memberi diri dalam memimpin kelompok kecil, kita berikan materi seperti yang kakak tadi bahas, materi pertama, materi kedua, dan itu kita sepakati bersama untuk kita bahas di pertemuan per kelompok. Itu sama. 10 kelompok, berarti 10 kelompok itu materi yang sama. Kemudian karena pertemuan itu setiap minggu kemudian kita bertemu, setiap pembina itu ada pertemuan tiap minggu. Kita bertemu, kita membahas, kita mendiskusi, kita mengevaluasi apa yang telah kita sampaikan kepada adik-adik remaja pada kelompok-kelompok.
apakah ada kendala atau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab atau ada kendala-kendala lain, itu kita bahas di dalam pertemuan selanjutnya. Kenapa misalnya di kelompok A misalnya atau kelompok 1 itu tidak ada yang jalan, atau di kelompok 2 itu tidak ada. Hujan keras di sini. Itu kita bahas, kita evaluasi. Kemudian yang pembina-pembina pada saat ini itu juga dievaluasi. Jadi sudah 2 kali kita mengevaluasi. Kan kebanyakan ada yang pembina yang soalnya nak jabah hadir di pertemuan kelompok. Ada beberapa alasan, tapi kebanyakan itu alasan karena kakak pembina tersebut dia sudah bekerja dan tinggal di luar daerah yang jauh. Itu kita evaluasi. Kemudian itu kita evaluasi seperti yang pada periode ini kita telah evaluasi mana pembina-pembina yang memberi diri untuk memimpin dan melanjutkan untuk pembinaan, karena untuk kelompok-kelompok tertentu mereka sudah ada ikatan batin antara pembina dan remaja, sehingga kadang-kadang bilang so sedap dalam berdiskusi. Jadi itu. Kemudian untuk juga informasi kayak Reinhard baru ini setelah ada pelantikan KB3 di Jemaat Sentrum Tondano dan telah ada pengurus baru. Jadi ada DP koordinator dan sekretaris, tidak ada bendahara, dan mereka yang akan mengelola untuk kelompok. Mereka yang berkoordinasi itu pembina-pembina kelompok mana yang misalnya kurang aktif atau di mana remaja-remaja di mana kelompoknya itu nih nak hadir, itu karena apa itu tetap ada koordinasi supaya itu dari perkembangan terpantau. Kemudian Kak Chandra yang dari Kiawa, tips bagaimana orang tua Pelsus atau ragu di dalam mulai menjalani, kemudian idealnya berapa orang, durasi berapa lama, itu seperti yang Kak Cahyo dan Inal katakan tadi, bahwa dari kita tentu sebagai komisi, apalagi Penatua, kita harus sampaikan itu di sidang. Jelaskan kepada semua Pelsus bahwa ini adalah program, walaupun bagaimana itu program seperti Kak Inal dan Kak Cahyo katakan tadi. Tetapi kita harus tetap memasukkan di dalam program, karena itu adalah pertemuan rutin setiap minggu. Pertemuan rutin, dan itu harus diketahui, karena tetap banyak orang tua yang memberikan masukan dan Pelsus ini KB3 ini. Bagaimana DP keberadaan, dan kita harus mampu untuk menjelaskan. Dan setelah itu, setelah kita jelaskan, mereka bisa mengerti. Dan mereka malah mendukung. Kemudian ideal berapa orang itu tergantung dari pembinanya. Dan tergantung dari berapa banyak yang ingin masuk di kelompok. Kalau kita ada 10, untuk pembina itu ada 2 atau 3 orang. Minimal 2 orang. Supaya saling mendukung satu dengan yang lain. Itu tergantung dari situasi dan kondisi di jemaat yang bersangkutan. Kemudian dari Pak Stephen tadi, bagaimana membuat kelompok pertama, itu yang saya katakan tadi, tentunya itu dari komisi mengadakan pertemuan. Setelah komisi mengadakan pertemuan, akan membentuk kelompok KB3, berarti kita harus data berapa semua pembina. Berapa semua pembina yang mempunyai komitmen untuk membimbing adik-adik remaja di dalam kelompok. Jadi kalau misalnya ada 100 anak remaja atau taruh 80, kalau 80 sampai 100 berarti kurang lebih itu 10 kelompok atau 12 kelompok. Oke, 12 kelompok itu berapa pembina yang tersedia? Oh, pembina yang ada kalau dia misalnya 10 berarti 1 pembina 1 kelompok. Kalau dia 20 berarti bisa 2 pembina. Katakanlah demikian. Tetapi harus adakan dulu pertemuan antara pembina. Pertemuan antara pembina, baru kemudian oke, sip, lanjut jalan. Pertemuan dengan pembina. Nah, kemudian bagaimana menyusun kelompok? Kita beda-beda. Makanya sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau di Penak Cahyo itu tetap kalau di kalau misalnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu tersendiri. Tapi kalau kita itu tergantung di dorang dia biasa coba ke bawah. Misalnya dorang itu udah kelompok udah 5 orang.
dorang 2 laki-laki 3 perempuan, oh dorang itu selalu baku bawa dan. Nah mereka kita buat kelompok tersendiri. Baru kemudian yang taruna juga yang besar-besar kita buat kelompok tersendiri. Itu harus ada persetujuan. Nah di dalam setiap kelompok karena semua sekarang sudah ada grup, kita buat grup. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 10. Dan penatua harus ada di setiap kelompok 1 sampai 10. Jadi misalnya di dalam satu grup itu ada 8 orang. 8 orang dengan 6 remaja atau 5 remaja dan 2 pembina. Berarti ada 7 atau 8 orang. Ditambah dengan penatua. Kenapa penatua itu harus ada? Karena dia harus mengontrol setiap perkembangan pertemuan dari kelompok tersebut. Di grup, ada grup besar KB3. Dorang di situ melaporkan, oh ada pertemuan di sini, pertemuan di sini, pertemuan di sini. Supaya kita dapat mengontrol. Ada yang bilang misalnya, kali orang tua sobat telepon, kenapa dorang kata mau pergi pertemuan, mau baking di Kobong. Bau ujang ini, jangan kasih. Itu tugas kita. Kita harus bilang, ini ada komplain dari orang tua, jangan pergi di Kobong. Karena bla 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 bla. Ya sudah. Karena kita tetap harus mengontrol bagaimana perkembangan di setiap kelompok. Itu adalah tugas kita, hanya mengontrol dan itu lebih mudah. Terasa itu juga yang dari saya. Terima kasih. Kalau ada tambahan silakan. Sorry Kak, kita tambahkan sedikit. Mungkin orang kalau di jemaat saya, orang ada satu komisi khusus yang menangani ini. Jadi kan ada dalam struktur dari komisi itu ada beberapa anggota. Nah, ada satu khusus komisi. Orang Kak bikin bidang-bidang Kak di jemaat. Mungkin kalau di sini kan ada P3SDM, APIM, PMB. Nah, kalau di jemaat kita ada salah satu komisi bidang KB3. Jadi ada satu komisinya dan pembina-pembina remaja dalam komisi itu yang khusus melaksanakan ini, melakukan fungsi yang tadi Kak Romi bilang bersama-sama dengan penatua tentunya. Jadi dong pastikan DP kelompok siapa, dorang fokus itu, dorang yang evaluasi di komisi itu bersama-sama pembina. Jadi ada yang fokus di situ, no. Jadi kalau ikut PSR ada komisi lain juga yang handle. Tapi itu kan tergantung ketersediaan sumber daya yang ada di jemaat masing-masing. Kebetulan kita lumayan banyak pembina remaja, jadi kita bentuk ke masing-masing bidang. Begitu. Terima kasih. Oke, silakan. Dengan demikian, materi kita di siang hari ini untuk materi yang ke-6, dan kita akan menutup materi ini dengan doa dan mohon kesediaan Kak Penatua Cahyo untuk memimpin kita dalam doa tutup materi. Silakan. Kita mau tutup. Iya. Oh, iya. Oke. Teman-teman, mari kita menutup sesi ini dengan doa. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, yang bertata dalam kehidupan kami, Engkau kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk setiap kerinduan yang Kau berikan pada masing-masing kami untuk terus mengerjakan amanat agung. Mampukan kami Tuhan untuk mengimplementasikan itu di dalam jemaat. Engkau kiranya berkenan untuk menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, baik para pembina yang akan melayani, baik yang nantinya juga akan membina para pembina, Tuhan yang sediakan semuanya Tuhan. Setelah ini Tuhan masih ada beberapa materi lagi yang akan kami jalankan, yang akan kami jalani, yang akan kami ikuti. Kami mohon Engkau berikan kami hati yang mau taat, setia untuk mendengar, untuk mengikuti, untuk diperlengkapi dengan baik, sehingga kami nantinya akan benar-benar dapat mengimplementasikan ini di jemaat dengan baik juga. Terima kasih banyak Tuhan untuk amanat agung yang kami boleh terima saat ini. Mampukan kami untuk mengerjakan ini dengan taat dan setia. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak disampaikan kepada Kak Stefanus Cahyo Sumadi, Kak Rinaldo Memak, dan juga Kak Penatua Nofri. Sonak penatua ya? Suka. Yuk, kita lihat sebuah penatua.
Ya, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Penatua Billy Rawis dengan materi simulasi KB3, materi pengajaran dan praktik jalan keselamatan. Dan sebelum itu, mari kita minta pertolongan dari Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali lagi kami sebagian dari anak-anak-Mu ingin mengucap syukur karena Engkau telah menuntun dari awal hingga pada saat ini. Dan sekarang Tuhan kami akan masuk ke materi yang selanjutnya. Kiranya Engkau memberkati jalannya materi ini, berkati juga pembawa materi, Kak Billy, agar bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan kepada Kak Billy Rawis untuk memulaikan materi. Damut Kak Billy, damut. Cek mic, kakak bisa dengar suara? Bisa Kak. Oke, kakak ini materi kita. Jadi simulasinya itu materi yang pertama yang kita ambil di KB3. Jadi kalau misalnya kakak perhatikan di akar panduan pembimbing, jadi sasaran pengajaran untuk materi jalan keselamatan ini yaitu kita berusaha agar supaya anak-anak kita atau kelompok kita itu bisa memahami dan menerima keselamatan di dalam Kristus. Kemudian kriteria penampakannya itu adalah adanya pengakuan yang jelas akan statusnya sebagai orang yang sudah diampuni, diselamatkan dengan mendasarkan pada firman Tuhan. Dan kemudian dapat menjelaskan kembali rangkuman jalan keselamatan secara lengkap dan jelas. Jadi beberapa kakak-kakak saya yakin sudah pernah dan kemudian sudah memberikan materi ini di bagian awal dari pertemuan. Jadi pertemuan KB3. Ada yang kemudian kakak-kakak yang mungkin di materi jalan keselamatan ini menggunakan, ada yang menggunakan kalau di kampus, ada yang menggunakan praktikum rohani, kemudian ada juga pelatihan yang namanya evangelical explosion. Nah, ini hampir mirip Kak. Karena kita menggunakan kurikulum KB3, maka panduannya itu jelas seperti yang kemudian kita akan bicarakan pada siang hari ini. Jadi di materi jalan keselamatan ini, kakak ada pertanyaan diagnostik. Jadi ini diambil dari two diagnostic question, evangelical explosion. Banyak yang sudah familiar dengan pertanyaan ini. Ada yang mungkin pada saat awal dilayani, kemudian ada pertanyaan ini yang disampaikan oleh pemimpin Anda. Jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara yakin pasti masuk surga? Nah ini mungkin jawaban-jawabannya ini akan bervariasi. Jadi jawaban-jawaban itu bisa bervariasi, bisa ada yang yakin, kemudian ada yang tidak, seperti itu. Jadi kalau mereka sudah yakin, jadi kita berikan apresiasi. Dan kemudian pada akhirnya kita akan tanyakan pertanyaan diagnostik yang kedua. Jikalau misalnya ada yang belum yakin, ya kemudian kita akan berikan kabar baik kepadanya, kita akan menyampaikan sesuatu kepadanya. Jadi pertanyaan diagnostik yang kedua. Jadi bagi yang misalnya dia sudah yakin, kita bisa tanyakan ini. Jadi jika saudara-saudara, jadi yang di sini jika saudara meninggal dunia dan Tuhan bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Apa jawaban saudara? Jadi ini juga akan bervariasi. Ada yang kemudian dibilang berbuat baik dan kemudian mengandalkan diri sendiri. Baru kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang akan terjadi, ada diskusi yang kemudian akan terjadi. Ada yang memang sudah benar-benar yakin. Dia misalnya percaya kepada Yesus, sudah mengandalkan Yesus. Ini juga akan ada diskusi yang kemudian akan terjadi dari kita sebagai pemimpin. Kita mungkin tanya apakah hanya sesederhana itu, misalnya apakah harus ditambahkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik untuk dapat hidup